terima kasih atas waktunya Bapak sebagai calon guru penggerak. Saya diharuskan untuk mempelajari tata cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah. Saya sadar bahwa apa yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak itu hanya merupakan teori, Pak. Saya yakin ketika mengambil keputusan di real life seperti kepala sekolah itu ya pasti lebih banyak dilema-dilema yang terjadi, kemudian lebih banyak paradigma yang harus dipikirkan. Nah, pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan, Pak, sebelum Bapak bertugas di SMPN 1 Pandeglang, Bapak juga pernah bertugas di SMPN 1 Cibitung ya, Pak? Ya, betul. Oke. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada perbedaan, Pak, dalam membuat keputusan di sekolah yang jumlah personilnya lebih sedikit dibandingkan sekarang di SMP 1 Pandeglang ini yang jumlah personilnya jauh lebih banyak? Terima kasih. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri saya dulu. Ya, Saya Rudi Purnama, Kepala SMP Negeri 1 Pandeglang. Betul, memang sebelum saya bertugas di SMP 1 Pandeglang ini, saya pernah bertugas di SMP 1 Cibitung, yaitu salah satu kecamatan di Pandeglang yang jauh dari kota Pandeglang sendiri, dari pusat pemerintahan. Dari sini sekitar 110 kilo. Dan memang ternyata pemerintah mengelola di satu satuan pendidikan yang kecil, baik itu dari jumlah siswa, personil dan sebagainya. Dibandingkan dengan sekolah yang besar itu sangat beda sekali. Permasalahan akan lebih banyak di sekolah yang besar. Permasalahannya semakin besar sekolah semakin kompleks. Itu yang soalnya. Ya. Oke. Kalau untuk selama ini nih Pak, ketika diharuskan membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan dilema etika, yang berarti prinsipnya itu benar lawan benar nih Pak. Apa nih Pak yang mendasarinya mau ngambil A daripada B gitu Pak? Ya, pertama kita kaji dulu permasalahannya itu apa, kemudian kita harus punya data dan fakta yang akurat tentang permasalahan tersebut, baru kita uji. Kita pertama uji legal dulu, apakah ini permasalahannya berkaitan dengan masalah hukum, ya. Kemudian kalau memang itu kaitannya benar dan benar, ini sudah jelas dilema etika. Ya. Kemudian setelah itu kita baru uji regulasi, kita lihat berdasarkan aturan-aturan yang mana, yang ada, yang mana nih. Kita cari yang walaupun sudah benar, tapi kita cari yang sedikit melanggar aturan dibandingkan dengan yang melanggar banyak aturan. Kemudian terakhir kita uji publikasi gitu. Apakah nanti pengambilan keputusan ini bisa berdampak besar atau bagaimana? Itu biasanya yang kita lakukan. Atau mungkin dilihat juga apakah keputusan yang Anda ambil itu bisa berdampak pendek atau panjang mungkin ya, juga bisa menjadi salah satu pertimbangan. Kita pertimbangkan, jadi kita lihat juga ini dampaknya bagaimana, terutama kalau kaitannya dengan murid ya. Yes. Jadi harus lihat jangka panjangnya seperti apa, jangka pendeknya seperti apa ya Pak ya. Nah kemudian Pak, ketika misalnya nih ada jadwal tertentu yang harus dikejar dalam mengambil keputusan nih, yang diutamakan tuh apa Pak? Apakah menggunakan intuisi mungkin bagusnya nih kayak begini gitu dibandingkan yang lain, atau mungkin ada tips khusus Pak? Sebetulnya ketika ada permasalahan, pertama sekali kita harus punya data dan fakta yang akurat tentang permasalahan tersebut. Dan biasanya yang sering saya lakukan, pertama cari data dan fakta dulu, kemudian saya konfirmasi nih ke pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah tersebut. Misalnya kalau masalah siswa, murid, kita tanya dulu dengan guru mata pelajaran atau guru wali kelasnya, atau berlanjut lagi nanti ke guru BK. Setelah itu kalau masih belum ketemu informasi yang jelas, kita tindak lanjuti dengan wakasek siswa dilibatkan. Bahkan kalau perlu kita panggil orang tua supaya jelas duduk perkaranya. Berarti dengan kata lain Pak, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ketika mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan murid gitu ya, berarti Bapak selama ini tidak mengambil keputusan sendiri. Bapak melibatkan pihak-pihak tadi kan seperti disebutkan guru BK-nya, kemudian wali kelas atau guru mata pelajaran, bahkan orang tua pun dilibatkan dalam pengambilan keputusan gitu kan Pak? Betul, kalau di sekolah secara hierarki, kepala sekolah itu adalah mengambil keputusan yang paling atas. Tapi tidak berarti kepala sekolah itu untuk sewenang-wenang dia untuk keputusan. Kata saya harus A, tidak juga. Harus nurut semua gitu ya? Harus nurut semua. Nah kita lihat dulu datanya dulu, faktanya dulu, permasalahannya apa, setelah konfirmasi, kita minta masukan ke rekan-rekan kita di sekolah. Dan sekolah itu banyak, tadi saya sebutkan ada guru mata pelajaran, ada pembina OSIS, ada guru BK, ada makasih. Bahkan orang tua juga kita undang. Kalau misalnya hubungannya nih Pak dengan komite Pak, komite selama ini apakah ikut juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang
apalah segala macam yang terjadi di sekolah atau tidak Pak? Ya, kita libatkan komite. Kebetulan di sekolah kami, selain komite sekolah, dari tahun kemarin kita sudah punya yang namanya paguyuban kelas. Di mana paguyuban kelas itu dibentuk berdasarkan musyawarah orang tua siswa, dipandu oleh wali kelas masing-masing. Jadi di sekolah kami itu ada kebiasaan setiap tahun ajaran baru orang tua siswa diundang oleh wali kelas ya. Kemudian mereka bermusyawarah di kelas untuk menentukan pengurus paguyuban kelas. Jadi nanti ada bendahara, ketua, ada sekretaris, bendahara per kelas. Kelas 7B sampai kelas 9 sama. Dan kita kuatkan dengan adanya SK paguyuban yang ditandatangani oleh saya kepala sekolah. Jadi dengan kata lain, kalau di SMP 1 Pandeglang ini kerjasama atau partisipasi orang tua itu sudah excellent ya Pak ya, sudah jalan sekali gitu kan ya? Ya, mohon doanya mudah-mudahan seperti itu. Tapi kita sudah berupaya ke arah sana. Ya. Jadi setiap ada kegiatan-kegiatan juga kita selalu melibatkan orang tua. Apalagi di era sekarang kan sekolah itu hanya punya satu dana, yaitu dana BOS. Sedangkan kebutuhan sekolah ini sangat banyak yang tidak tercover. Tapi itu peran orang tua di situ lewat paguyuban kelas dan komite. Ya. Itu kalau misalnya berhubungan dengan komite dan juga paguyuban kelas, apakah tidak nanti ada konflik of interest yang akan terjadi itu Pak? Ya enggak juga, kita kan profesional, artinya ketika ada permasalahan kita ada SOP-nya kan, ini harus tanggung seperti bagaimana. Paling kalaupun ada masukan-masukan ya kita terima, tapi tetap keputusan akhir itu kita cari yang dampaknya, madaratnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang satunya gitu. Kalau untuk kasus bujukan moral Pak, tadi kan dari awal kita bicara tentang dilema etika ya, dan sekarang untuk kasus yang bujukan moral nih Pak, between yang betul, yang satu yang benar dan yang salah nih, biasanya apa nih Pak yang mendasari keputusan Bapak nih sebelum mengambil keputusan nih? Kadang-kadang memang dilema di kepala sekolah itu ketika ada yang berkaitan dengan bujukan moral, tapi tetap selama itu kita selalu berfokus kepada kepentingan murid kita. Dampak mana yang paling banyak menguntungkan murid itu yang akan kita ambil. Ya, artinya jangan sampai gara-gara satu keputusan murid kita tersandra, terhukum panjang hidupnya, masa depannya hancur dan sebagainya. Itu yang kita prioritaskan. Nah, oke Pak, kalau misalnya bisa di-share nih Pak, satu kasus bujukan moral yang pernah Bapak tangani di sini, anonim ya Pak, tidak usah menyebutkan nama. Contoh kecil saja Pak, misalnya seperti apa? Ya, contoh misal gini, ketika ada mutasi siswa, sebetulnya kalau kita lihat, misalnya dari sanawiyah mau masuk ke SMP, itu sebenarnya boleh-boleh saja, tapi kan prosedurnya sangat rumit, dan ketika sudah kita coba masukkan, ternyata kapasitas di kelasnya tidak memadai, artinya sudah full. Tapi datanglah bujukan moral. Bujukan moral itu bisa berupa iming-iming uang, bisa juga dengan power. Artinya dia punya kategori C atau apa itu yang kadang-kadang surat sakti ya? Iya, surat sakti bikin kita bingung dalam mengambil keputusan. Di satu sisi secara aturan udah penuh nih, nggak bisa diterima, tapi di lain sisi ada faktor-faktor eksternal. Nah ini nanti yang akan ibu alami ketika suatu saat kalau ibu jadi kepala sekolah. Oke Pak, nih satu kata Pak untuk saya sebagai seorang calon guru penggerak ketika nanti mungkin seperti kata Bapak kelak di kemudian hari saya ada di posisi Bapak menjadi seorang kepala sekolah nih Pak, dalam hal pengambilan keputusan Pak. Satu kata saja, hati-hati. Karena ketika kita akan mengambil keputusan, pertama jangan dalam keadaan emosi, kita sedang dalam keadaan cool, nggak ada masalah gitu. Kemudian yang kedua harus dikaji berulang kali, jangan langsung ada masalah langsung ambil keputusan. Kaji dulu, cari data, fakta, konfirmasi, minta masukan dan sebagainya. Baru setelah kita pertimbangkan dari berbagai segi baru kita ambil. Jadi harus hati-hati dalam keputusan. Satu keputusan bisa berdampak besar kepada orang lain. That's right. Itu mungkin yang saya pelajari juga Pak kemarin di LMS itu di LMS Pendidikan Guru Penggerak. Jadi ada 4 paradigma, 3 prinsip dan juga 9 langkah. Betul seperti yang tadi Bapak sampaikan. Teori yang saya pelajari pun seperti itu Pak. Jadi sebelum mengambil keputusan sebaiknya ada 9 langkah Pak. Bahkan kalau tadi Bapak hanya menyebutkan beberapa, sebenarnya ada 9 langkah yang harus kami lakukan gitu kan sebelum akhirnya mengambil keputusan. Jadi terima kasih Bapak atas waktunya.
untuk kedepannya semoga SMP 1 semakin berjaya. Terima kasih. Terima kasih.